Oke, tapi ini udah LP ya? Udah lapor polisi ya? Udah, cuman belum ditangkap korbannya. Udah berapa lama? Pas bulan puasa kayaknya pertama kali. Dia masuk, terus dia nanya lagi sakit. Ya kata saya, terus dia bilang katanya bangun, katanya ngapain, katanya buka celananya. Terus? Dia buka celana sendiri. Dia masukin ke ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi di daerah Depok. Aku dapat informasi yang tadi aku cerita. Ada anak umur 15 tahun yang diperkosa oleh kakek-kakek umur 70 tahun. Dan sekarang pelaku masih berkeliaran dan korbannya ini sedang hamil 7 bulan. Untuk kronologinya kalian bisa baca di sini. Nah itu dia, jadi kita mau langsung aja melihat si korbannya. Katanya ada di rumah saudaranya karena dia aslinya tinggalnya di Serang apa di Banten gitu, aku lupa. Ya, yuk ikutin terus guys. Ini dengan ibunya? Iya. Ibu dari korban? Iya. Oke, ibu aslinya tinggal di mana? Di Banten. Oh, di Banten. Iya. Terus di sini rumah siapa? Rumah adik. Numpang. Oh, Kan di sana udah kejadian gitu. Terus ya udah, benar-benar nyari tempat tinggal buat keamanan ini. Oh oke. Boleh diceritain nggak Bu kronologinya gimana? Mungkin yang mau cerita ibu atau korbannya? Ini aja. Oh iya. Iya. Oke, tapi ini udah LP ya? Udah lapor polisi ya? Udah, cuman belum ditangkap korbannya. Udah berapa lama? Pas bulan puasa kayaknya pertama puasa. Pertama puasa berarti berapa bulan? Udah hampir 6 kayaknya. 5 ya. Polres mana Bu? Banten. Lebak Banten. Iya. Oke. Udah sampai mana prosesnya? Udah dipanggil belum? Udah sih, cuman katanya tahap ini ya apa penyelidikan 2 kali. Terus itu kemarin ada dari selembaran dari ini dari polisian ini apa minta bantuan LKS apa nggak tahu. LKSA. Supaya minta ini bantuan korban gitu yang ini gitu. Oh LPSK. Oke. Boleh cerita nggak gimana Kang? Pertama November. Terus dia kayak saya lagi sakit. Terus dengar ada yang gedor-gedor tapi gak bangun, lagi sakit. Terus tiba-tiba ada masuk, ada di dalam lewat jendela nyengkel. Itu di rumah lagi nggak ada orang? Gak ada orang. Mamanya lagi kerja. Mama lagi kerja. Terus udah gitu? Dia masuk. Terus saya. Kamu kelas 3. Kelas 3 SMP? Iya. Oke, terus udah gitu, papa juga nggak ada, bapak? Udah pisah. Oh, ibu sama bapak udah cerai. Jadi cuma tinggal ibu doang? Oh, oke. Terus udah gitu? Dia masuk, terus dia nanya lagi sakit. Ya kata saya, terus dia bilang katanya bangun, katanya ngapain, katanya buka celananya. Celananya ya, terus katanya wasokin ngapain, katanya buka, terus ditarik talinya, terus diperokotin, terus ditidurin, disuruh ditidurin di bawah di lantai, tangan saya dipegang, terus dia membuka celana sendiri. Terus dibuka sendiri.
Dia buka celana sendiri. Dia masukin ke ini. Dia masukin ke kelamin saya sampai itu sampai keluar jahit. Oke. Sebanyak berapa kali? Nggak tahu. Sebanyak berapa kali? 2 kali ya kejadian? Iya, dua kali kejadian. 2 kali kejadian? Iya, mau Wah. 4 gitu, yang kedua kalinya gagal, ketahuan, gagal. Ketahuan sama tetangga. Ketahuan sama tetangga, berarti Sama udah ada adik. saksi dong? Iya, ada. Saksi ada sih teh, cuman saksinya nggak boleh. Nggak boleh Masih sama- memberikan kesaksian sama nenek korban, sama nenek saksi ini. Kenapa? Nggak tahu ada ini kali masalah dalam keluarga dulu kali dulu gitu. Nggak suka mungkin sama keluarga kami atau gimana, jadi pada saat saksi mau ngasih kesaksian di kantor polisi, ditarik sama Neneknya. bibinya si saksi ini. Ya nggak boleh gitu dong, kan kesaksian kan harus tetap diiniin, nggak ada masalah internal atau apa. Itu bisa ditarik paksa tuh. Kalau misalnya dia nggak mau ngasih kesaksian, kan dia saksi. Terus udah gitu, Dia 1 kali tuh, itu kejadian pertama. pertama. Terus kamu ngomong nggak sama orang tua? Enggak. enggak, soalnya dia pas udah itu bilang jangan bilang mama, dia sambil pegang gol. Ngancem. Oh gitu. Ya, terus dia pas mau pulang dia naruh uang 15.000 di meja, terus dia keluar lagi lewat jendela. Dia udah keluar lagi, saya mau bilang ke mama, takut mamanya diapa-apain. Oke. Pelan-pelan ceritanya, terus udah gitu kedua kalinya Januari. Januari Iya. dilakuin lagi, di lewat jendela lagi. Iya. Terus yang ketiga kali? Ketiga kali saya keluar kabur. Ketiga kali kabur. Nah dari situ ketahuan. Enggak. Yang saksi yang keempat. Keempat. Oh ketiga kabur. Terus udah gitu? Yang Keempat. keempat ketahuan lihat dari mana? Jendela lagi, lewat belakang Ini dia jendela. ngedor-gedor jendela, terus saya keluar minta teleponin temen suruh lihat siapa yang ngedor-gedor. Terus temen saya lihat, katanya itu mas. Terus kata dia, terus kata sisanya bilang gini, bukannya ada tamu bukain malah ditutupin aja. Terus kata teman saya bukain aja nanti saya masuk. Terus kata saya takut, terus pengen masuk dia ke dapur, saya langsung nelfon teteh. Terus kata teteh siapa? Ada yang masuk. Terus ini sih mau ngapain nggak tahu. Terus dia bilangnya mau nyongkel, mau lihat atap. Atap rumah. Terus ngobrol sama kakak saya, ngobrol. Terus? Udah dari situ dia kelamaan baru pulang. Berarti totalnya melakukan 2 kali. Dan sekarang kamu kondisinya sudah Hamil 7. hamil 7 bulan. Oh nggak kelihatan ya Bu? Iya. Badannya Kayaknya kecil. tuh kayaknya kurang dari sekilo. kurang bayinya kayaknya kurang. Nah, belum ini kan khas dari itu pemeriksa pas kejadian itu nggak pernah diperiksa, baru kemarin Oh baru kemarin diperiksa. diperiksa 2 kali gitu. Jadi nggak pernah minum vitamin, nggak pernah minum apa, dibawa aja langsung. Sebab yang itu si pelakunya, korbannya ngejar-ngejar mulu. Pelakunya. Pelaku itunya, yang ininya anak-anaknya semua ngejar-ngejar mulu semua gitu. Ngejar-ngejar ngapain Bu? Suruh ini mau dinikahin, sayanya nggak mau, pengen minta keadilan. Ini kasihan lah, gimana masa depannya udah ini hancur gitu. Ya saya tarik aja, kan tadinya kerja, ya udah daripada ini kan kerja mah ditinggalin aja. Ini aja dibawa ke punta ke sini gitu ya, nyari keamanan buat anak. Ya ini gini aja, jadi rumah mah ditinggal aja dari Banten mah. Tim peninggalan nenek jadi ke sini gitu. Itu pelakunya umur 70 tahun ya Bu? 70 tahun. Udah tua. Tapi nggak ada hubungan saudara? Ada dari anak dulu kan, nggak taunya tadinya kan masih
kayaknya dianggap kayak saudara gimana. Dari anak pertama kan ini saya punya anak dua anak loh bapak kan. Yang pertama itu dari saudaranya. Cuman ini nggak tahu ada kebaikan itu dia niatnya jahat kan nggak tahu gitu. Makanya saya nggak tahu pas situnya. Pas kerja saya tinggalin, anak kan lagi sakit, mama sakit, nggak tahu ini ya. Kalau saya nggak kerja di mana buat ini kan sekolah dari SMP. Ya udah saya kerja tinggalin semua ini kalau mau makan ini nggak taunya orang niat jahat ke situ. Tapi anaknya nggak pernah bilang, pas itu pas mau keempatnya. Pas ke-4 bulan, ibu taunya gimana? Mama kan tadinya bilangnya gini, mama ada cendulan, ada benjolan katanya. Saya nggak ngerti ke situ, perasaan saya aman aja gitu ya, benjolan apa katanya. Enggak, itu kayak ini penyakit kali mah apa gitu kan. Nggak taunya mah kan hamil gitu. Saya Nggak taunya dari mana bu? Tahu hamilnya? Pas diperiksa itu dari rumah sakit kan, saya ketahui ini ada benjolan, terus saya kan langsung ke polisi, langsung di situ kan laporan. Kan udah ini anaknya udah bilang, saya nangis sama anak, gimana ini gitu. Nangis terus mama kita lapor aja ke polisi. Saya laporan langsung ke kantor polisi, nggak ke RT ke RW dulu enggak. Saya ke polisi langsung minta ini laporan, terus kata polisi dipisum apa gitu. Cuman ini sayangnya si pelakunya belum ditangkap gitu. Ini Masih berkeliaran di sana. Masih. Laporan polisi mana bu? Laporan polisinya di suratnya di pengacara. Ada pengacara yang mau bantu gitu. Nah terus kamu pas tahu udah hamil 4 bulan? Enggak, bilang sama mama kalau ada di benjolan di perut. Terus kata mama, apa emang kenapa? Nggak apa-apa, saya bilang. Nggak jujur. Kamu takut? Anaknya nggak jujur gitu. Kalau pertama tahu mah ya gimana ya. Terus udah gitu pas ngomong Pas Februari ngomong sama mama. Februari bilang gimana? Jujur gitu. Jangan marah, kita kenapa? Kan ada ngelakuin, ada itu kenapa? Gitu sama saya. Terus kata mama, pas kapan? November. Terus mamanya langsung buru-buru berangkat kerja lagi. Jadi 2 kali ngelakuinnya itu. Oke, nah sekarang prosesnya sampai penyidikan bu, tapi ibu nggak tahu penyidikannya sampai mana. Nggak tahu sama sekali ini. Bapaknya mana bu? Bapaknya nggak tanggung jawab. Bapaknya nggak tanggung jawab. Bapaknya gitu aja. Kemarin juga tinggal di rumah bapak, terus diusir maghrib. Sama siapa? Sama bapaknya. Kan pas panggilan dari kantor polisi maghrib nginep di rumah bapaknya, diusir lagi, suruh ke rumah saudaranya, dianterin ke rumah saudara di itu. Bapaknya gitu nggak mau tanggung jawab. Makanya ini bukan nggak mau apa ya, nyari keamanan ini buat tempat tinggal, bingung gitu. Pun tampang kemana gitu, nggak ada tempat tinggal. Untung ada di sini, ada juga tadinya bingung ya, anaknya banyak, cuman gimana lagi. Habis di Banten nggak aman gitu. Jadi pelaku ngejar-ngejar ibu untuk nikahin dia? Disuruh keluarganya semua, anaknya juga gitu. Jadi sayanya nggak mau, pengen ini keadilan lah bu, biar di penjara. Nggak mau. Ya itu udah aki-aki tua bangka, nggak tahu diri lagi. Ya biar aja meninggoy di dalam nih. Iya, 70 tahun. Iya, masa depan anak saya hancur. Untung itu sekolahnya alhamdulillah baik gitu. Jadi sekolahnya ngasih dispensasi bu? Iya, nggak ikut ujian, tapi alhamdulillah ada yang lulus. Alhamdulillah gitu, wali kelasnya yang ini biar bapak yang tanggung jawab. Nanti Ya, SMA-nya lanjut? nggak tahu ini anaknya. Nah, lahiran kapan bu? Berarti bulan? Apa ulangan ya? Udah. Nggak ikut ulangan ya? Udah. Nggak ikut ya? Enggak. Nggak ikut, jadi harus paket. Oh harus paket bu? Iya, Bu.
Cuman ini anaknya kayaknya gimana ya, drop kayaknya, suruh lanjutin sekolah tapi nggak tahu pikirannya. Harus lanjutin sekolah dong. Nanti kalau nggak ada ijazah gimana? Drop Harus kayaknya. punya ijazah. Paket B. Dulu baru langsung ke SMS. Bisa bantu Tapi nggak? ijazah nggak punya. Alhamdulillah. SMP. Iya. Alhamdulillah. Udah dibantu mbak. Dibantu. Dibantu. Alhamdulillah. Iya. Berarti bisa lanjut. Lanjut SMA. Kamu nggak mau lanjut SMA? Nggak tahu, malu. Malu katanya. Malu kenapa? Kejadian ini. Minder katanya. Nggak apa-apa. Ini kan sudah terjadi. Itu kan sudah ya nggak bisa dirubah lagi kan garisnya Tuhan kan. Jadi kamu tetap harus ngejalanin masa depan kamu. Ya, kan ini nggak bisa dibelokin lagi atau diputar balikin lagi kan. Kehidupan ini tetap berjalan dan kamu tetap harus bisa sekolah untuk melanjutin masa depan kamu. Jadi rencananya gimana Bu untuk kedepannya? Nggak tahu, kata saya gini ya, kalau nikah mah jangan dulu, masih kecil. Iya lah Bu, nggak boleh. Jadi masa depannya masih ini, takut tengah jalan kan banyak ya nikah di bawah 20 juga gitu, makanya masa depannya masih panjang gitu. Biar ini anak ini mah biar dikasihin aja dulu ke siapa gitu. Cuman ininya drop dari situ katanya. Mau gimana, mau sekolah apa? Malu mama katanya. Nggak Saya ada mengertiin sekolah. ini doang, ini satu. Mengertiin ini doang satu. Harus sekolah. Kalau di sekolah swasta apa negeri Bu di sana Bu? Negeri Negeri. Kalau negeri sekolah berarti gratis. gratis. Cuman paling beli seragam gitu-gitu ya Bu ya. Berarti ini sekarang bulan apa? Mei, April, Mei, Juni, Juli. Berarti lahiran Juli Bu. Agustus kayaknya. Agustus kayaknya. Kan 9 bulan. Iya. Oh, katanya Agustus. Iya kata dokter mah pertengahan, tapi nggak tahu pastinya ya. Belum 7 bulan. Tahu baru nih Sabtu Jalan tahu 7 ya? baru jalan 7. Oh, baru mau jalan 7 bulan. Kemarin habis periksa. Mau ngecek kan ntar? Bawa ke rumah sakit itu untuk melakukan pengecekan. Belum dicek benar-benar kan Bu? Udah. USG. USG iya. Ada USG di rumah sakit. Ada Rumah sakit apa klinik? rumah sakit Bunda. Oh, Kemarin ada Bu RT di sini yang bantuin, alhamdulillah gitu. Kan kalau di sana mah kan kartu ininya dari perlindungan anak nggak dikasih. Langsung ini Bu RT di sini. Ada kartu ininya yang pinknya itu dikasih. Itu ininya ada fotonya. Ini. Buku pinknya ada dikasih dari ini. Margonda. Nggak pernah, baru 2 kali gitu. oh iya udah gede ya. Ini 6 jalan 7 berarti ya Bu? Oke, jadi yang pertama Ibu mau menyerahkan dede bayinya ke yayasan. Ya yang ini aja maksain yang misalkan benar-benar gitu mau ngurusin anaknya, yang tanggung jawab, jangan di ini. Terus yang kedua, Ibu pengen kasusnya berjalan sampai pelaku itu tertangkap. Tertangkap. Oke, coba aku mau tanya nih. Ini kan kamu yang korban, selaku dari korban. Kamu mau ngomong apa sama pelaku? Nggak tahu. Sama pihak kepolisian mau ngomong apa? Harus segera cepat ditangkap. Si pelaku mah enak gitu ya. Coba Pak Polisi, saya mohon bantu kasusnya gitu. Gimana? Ayo ngomong aja, nggak apa-apa. Ngomong gimana? Mau ngomong apa? Minta bantuan, tangkapin pelakunya aja. Nggak bisa tinggal di rumah. Sampai kayak gini itu sakit perutnya.
Kok jalan lama-lama kayak perutnya pengen cepet tinggal di rumah sendiri. Pengen cepet tinggal di rumah sendiri. Gak enak di rumah orang mah. Sungkan ya. Iya. Oke. Ibu mau ngomong apa? Ada yang disampaikan nggak? Minta tolong sama pihak kepolisian. Ibu harus ngomong dong. Kan ini mumpung lagi ada di kamera. Ibu harus ngomong gimana sama Pak Polisi. Pak, tolong kasus ini jangan lama gitu, biar si pelaku cepat tertangkap kayak orang-orang gitu ya. Amin. Semoga korban juga mendapatkan haknya ya, yaitu si pelaku itu cepat ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Iya. Seperti itu. Oke, guys. Jadi korban saat ini tinggal di sini, aslinya di Depok dan laporannya ada di Polres Banten. Banten. Bantennya apa, Bu? Lebak Banten. Oke. Polres Lebak Banten. Jadi saya juga mohon untuk penyidik dan Kanit serta jajarannya yang bertugas ya untuk segera menangkap pelaku, karena yang pertama udah ada yang saksi, terus yang kedua kondisi korban ya secara mentalnya terganggu karena pelaku juga masih berkeliaran, sangat tidak adil sekali. Korban sudah hamil seperti ini, kondisi seperti ini, tapi pelaku masih berkeliaran, dan ini sesuai dengan undang-undang ya, anak di bawah umur itu kan dilindungi, ada undang-undangnya. Jadi semoga undang-undangnya bisa dilakukan secepat mungkin, dan semoga si pelaku ini cepat ditangkap dan korban mendapatkan ketenangan. Ya, jujur kalau misalnya saat ini korban pasti nggak akan tenang, karena pelaku itu masih berkeliaran, masih enak-enakan dia di rumah gitu ya. Umur 70 tahun, jangan dilihat umurnya 70 tahun, tapi kelakuannya udah kayak ya. Jadi saya berharap banget pelaku cepat ditangkap dan kita bisa mengapresiasi kinerja polisi untuk proses ini secepat mungkin gitu. Karena udah lumayan ya dari bulan Februari ya Bu, Februari, Maret, April, Mei, bulan Mei sekarang ya, Juni. Oh bulan Mei, berarti 4 bulan. Ya, sudah berjalan 4 bulan. Terus sudah berjalan dari bulan November ya Bu? November. Iya, betul. Oke, itu aja. Terima kasih untuk kalian, bantu banget untuk memviralkan video ini supaya kita bisa pantau dan kawal semua bareng-bareng ya. Pelaku cepat ditangkap dan kita bisa melihat kinerja polisi yang adil untuk orang-orang yang tidak mampu ya. Jadi benar-benar aku pengen lihat banget ini bisa terselesaikan dengan baik gitu. Oke? Ya, oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.